Jujurkanlah kata dengan perbuatan. Salam kejujuran. Mari kita biasakan berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari diri kita sendiri, dalam keluarga, kita kembangkan ke seluruh Indonesia, dan kita gaungkan ke seluruh dunia agar tercapai kehidupan yang makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah hari ini habis jalan, sambil jalan sekalian belanja. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk jalan, berarti takdirnya, ketetapannya hari ini. Sebelum keluar saya berencana untuk jalan. Perencanaan untuk jalan tadi pagi sudah ada dahulu sebelum saya dilahirkan, masih di dalam kandungan. Dan pada hari ini tanggal lupa. Tanggal berapa, Pak? Hari ini 24 September. 25 September apa 24 September? 23 September? Sampai lupa tanggal. Semoga tidak keliru, hari ini 24 September 2025. Kita bisa saja punya takdir yang kita anggap lupa, tapi itu sudah ditetapkan sebelumnya. Sudah ada sebelumnya, sampai saya ngomong hari ini tanggal 24 apa 23 apa 25. Sekecil apapun kita sadari bahwa kekeliruan mengucapkan tanggal tadi itu pun sudah ada dalam perencanaan, dalam ketetapan garis nasib yang sudah disiapkan oleh Allah sejak kita dalam kandungan sampai nanti terakhir ditutup dengan kematian. Mengucapkan tanggal salah, keliru, lupa, itu sekecil itu pun sudah ada di dalam ketetapan. Bukan karena kita yang lupa, bukan karena kita yang keliru, tapi memang sudah ditetapkan untuk lupa, untuk keliru. Dan terucaplah kejadiannya hari ini. Sekian puluh tahun yang lalu masih di dalam kandungan. Konkretnya kejadiannya hari ini. Saya keliru mengucapkan tanggal. Begitu cara membacanya. Terjadi dulu baru bisa dibaca. Hari ini belanja tepung setengah kilo, 5.000 rupiah. Tomat 3, 1.000. Dan daun-daun, seledri, bawang prei, dan godong brambang. Jadi dengan kita menyadari, membaca ulang, kesadaran itu kan muncul setelah peristiwa. Terjadi dulu peristiwanya, baru disadari. Kalau disadari sebelum kejadian, itu namanya apa ya? Disadari itu maksudnya dibaca ulang. Oh iya ya. Kesadaran itu sesuatu yang disengaja melakukannya, aktivitas yang disengaja karena ada ilmunya. Jadi tidak hanya sekedar sengaja aku, tapi ada ilmunya. Jadi kejujuran itu nilai perilaku perbuatan yang bersifat universal, yang diterima di segala negara, segala budaya, dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Nilai kejujuran dapat diterima oleh siapapun, dimanapun, dan kapan saja. Maka
Maka dalam kehidupan sehari-hari itu kita jadikan sebagai fondasi utama untuk berbuat dan bertingkah laku agar terjadi kehidupan yang aman, damai, tentram, makmur, sejahtera. Kalau sudah makmur pasti sejahtera, tapi kalau sejahtera belum tentu makmur. Begitu. Nah, jadi kalau kita melakukan sesuatu itu karena ada kausalitas. Jadi bukan tiba-tiba begitu saja. Kesadaran kita bahwa sesuatu itu ada kausalitasnya, sebab akibatnya, itu lebih penting daripada hasilnya. Hasilnya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita ingin menjadi dokter, maka kita harus belajar di ilmu kedokteran. Itu pun ada bagian-bagiannya, ada spesialisasinya masing-masing. Mendaftar, dipelajari, masuk ke dalam lingkungannya, belajar sepenuh hati, sekuat tenaga, sampai sukses, sampai mendapatkan sertifikat dan ijazah kedokteran, punya hak, punya kewenangan untuk melakukan tindakan medis, tindakan kedokteran sesuai bidangnya, sehingga kita menjadi seorang dokter yang bisa dipercaya oleh siapapun dalam bidang kita yang kita geluti, yang kita inginkan, yang sesuai dengan sertifikat dan ijazah yang kita. Jadi ada kausalitas seseorang menjadi dokter, tidak tiba-tiba, tapi dengan belajar sungguh-sungguh, penuh kejujuran, ilmunya dipelajari dengan benar, pasti akan tercapai apa yang dicita-citakan. Jadi semuanya dimulai dari kejujuran. Jadi mari kita mulai, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, aktivitas kita sehari-hari, kita sadari sepenuhnya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu dipertanggungjawabkan, dan itu pun dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Tunduk dan patuh melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, mendapatkan surga. Tidak tunduk dan patuh melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, mendapatkan neraka. Surga dan neraka kedua-duanya milik Allah, berasal dari Allah. Fondasi utama dibuatkan dari diri sendiri, dikembangkan dalam keluarga, dikumandangkan ke Indonesia, di seluruh Indonesia dan ke seluruh dunia, untuk menjadi hamba yang tunduk patuh dan berserah diri totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.